Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Dan ini adalah Poco M3. Buat yang belum tahu, Poco M3 adalah anak perusahaan dari Xiaomi. Dan kalau kita dengar kata Xiaomi, yang terlintas di pikiran biasanya adalah HP Cina, kemudian murah tapi berkualitas. Nah, hal yang tadi saya sebutkan ternyata berlaku juga di HP ini. Ya, berlaku juga di Poco. Like son like father lah ya. Buah yang jatuh gak bakalan jauh dari pohonnya. Jadi sifat murah dan kualitas bagusnya ditelurkan di anak perusahaannya. Bahkan Poco ini bisa dikatakan lebih sadis lagi, karena pangsa pasar bapak dan saudaranya bisa aja kena embat. Ada Poco F2 Pro, itu perusak harga flagship. Kemudian kemarin-kemarin ada Poco X3 NFC, perusak harga kelas menengah. Dan sekarang ini Poco M3 mendapatkan gelar entry level killer, si perusak harga kelas bawah. Ingin tahu kenapa Poco M3 bisa dapat julukan entry level killer? Akan saya bahas pada video ini. Oke, bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau saya ada upload video terbaru bisa langsung tahu. Dan itu juga sebagai penyemangat saya untuk terus berbagi informasi dan juga referensi seputar dunia gadget. Jangan lupa tombol like-nya juga ya. Terima kasih. Poco M3 flash sale-nya dijual seharga 1,8 juta. Kemudian harga resminya nanti kalau udah normal akan dijual sekitar 1,9 juta. Dan harga segitu pun masih sangat worth it. Dan di video kali ini ada 10 alasan menarik kenapa Poco M3 ini layak dinobatkan sebagai entry level killer. Banyak banget ya, 10, tapi memang itu yang saya temukan. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah desain. Bisa dikatakan desain Poco M3 ini nyentrik, eye-catching, dan anti-mainstream. Bayangin aja, selama beberapa tahun terakhir tampilan belakang HP itu kayak sama semua. Apalagi kelas entry level yang biaya R&D-nya nggak seberapa. Dan Poco M3 hadir sebagai pembeda. Bahannya memang masih polikarbonat, tapi finishingnya cakep. Ada tekstur semacam kulit jeruk di bagian belakang bodinya. Yang kedua adalah side fingerprint reader. Coba sebutkan di harga 1-2 juta HP apa yang fingerprintnya udah di samping? Ada yang tahu? Yang tahu kasih tahu saya di kolom komentar ya. Fingerprint reader di samping gini tuh jadi bikin tampilan belakang makin clear. Dan menurut saya lebih ergonomis aja daripada fingerprint yang di belakang. Terus responsivitasnya gimana? Kalau menurut saya ini udah lumayan lah ya. Nggak begitu cepat tapi nggak lambat banget. Lanjut, alasan yang ketiga adalah layar. Jenis layarnya memang biasa aja, IPS. Dan tampilan depannya juga masih ada notch. Tapi yang bikin dia spesial adalah resolusi layarnya udah Full HD+. Jadi pengalaman menonton di layar ini tuh bisa lebih mantap. Yang lain di harga segini masih banyak yang cuma ngasih HD. Yang keempat adalah dual speaker. Layarnya udah bening, Full HD+, ditambah speakernya stereo. Pengalaman nonton dijamin lebih manyus, meskipun besaran output suaranya gak seimbang antara yang atas sama yang bawah, tapi tetap dapat pengalaman stereo yang lebih baik daripada mono. Sok gerak, perhatikan. Yang kelima adalah storage memory. Harga segini dapat 60 GB, apa spesialnya? Brand lain juga banyak yang ngasih 64 GB. Tenang dulu,
Yang spesial bukan besaran storage-nya, tapi jenis memori yang dibenamkan. Di harga 2 juta ke bawah banyak HP yang cuma ngasih eMMC. Nah, Poco M3 ini udah UFS 2.1. Secara teori, UFS 2.1 itu lebih cepat 4 kali daripada eMMC. Jadi untuk buka-buka aplikasi, buka foto, galeri gitu ya yang ada di memori akan menjadi lebih cepat. Dan ini imbasnya adalah ke performa. Jadi kerja prosesor akan sedikit terbantu dengan UFS 2.1 ini. Mantap. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah chipset. Poco M3 dibekali chipset Snapdragon 660 yang sekali lagi biasanya chipset ini ada di kelas mid-range ya 2 juta ke atas lah, dan skor Antutunya mencapai 180.000 lebih. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah sensor gyroscope. Banyak HP lain di harga segini giroskopnya tuh virtual, tapi di Poco M3 giroskopnya beneran asli ya, real. Ya, yang namanya virtual lawan real pasti lebih nyaman real. Kemudian yang kedelapan adalah baterai. Kapasitas baterai Poco M3 adalah 6000 mAh. Kayak power bank. Nah, pengalaman saya penggunaan normal 2-3 hari baru baterainya bisa habis. Kalau buat game atau sering nonton ya mungkin 1,5 hari. Nggak, sehari juga pasti bakal tertolong 6000 mAh. Yang selanjutnya yang kesembilan adalah charger. Chargernya tuh spesial karena out of the box udah dikasih kepala charger 22,5 watt. Poco M3 kan udah support fast charging 18 watt. Jadi gak usah bingung ngeluarin duit lagi buat beli charger yang cepat. Ngisinya cepat, ngabisinnya lama. Paket komplit gak tuh? Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah infrared blaster. Fiturnya sih biasa aja, tapi bagi yang di rumahnya banyak elektronik yang membutuhkan remote, fitur ini akan sangat-sangat berguna. Seperti TV, kemudian AC, DVD player, kipas angin, dan yang lain-lain. Jadi Poco M3 ini bisa menjadi Orva, one remote for all. Jarang loh HP kelas bawah ngasih fitur infrared blaster, kecuali HP-HP Xiaomi yang lainnya. Nah udah, itu dia 10 alasan kenapa Poco M3 layak dinobatkan sebagai entry level killer. Loh, kok kameranya gak masuk bang? Ya emang gak masuk karena menurut saya kualitas kameranya sosok biasa-biasa aja, sama dengan HP-HP lain yang harganya sama, bahkan ada yang lebih bagus. Tapi menurut saya ada potensi kameranya kedepannya bakalan bagus. Jadi hemat saya ini tuh masalah image processingnya, karena seperti yang udah saya infokan di video unboxing, sensor Poco M3 ini sama dengan sensor kamera yang digunakan di Redmi Note 8, kemudian di Samsung Galaxy A51 yang harganya 4 jutaan itu. Nah, HP-HP tersebut kan hasil kameranya bagus. Nah, di Poco M3 ini juga karena menggunakan sensor kamera yang sama, mudah-mudahan bisa diperbaiki lewat update software. Seperti kasus yang pernah terjadi di Redmi Note 9. Ingat kan awal pertama keluar Redmi Note 9 masalah kamera lumayan rame. Kameranya jelek, downgrade dari Redmi Note 8. Tapi setelah mendapatkan update software MIUI 12, banyak yang review ulang. Dan review kameranya positif, karena memang menjadi lebih bagus daripada sebelum update software ke MIUI 12. Tapi bagi yang pengen lihat hasil kamera dari Poco M3, nih saya kasih sampelnya.
Ini adalah contoh perekaman kamera belakang ya, 1080p 30 fps. Kalau lihat dari footage di sini terlihat sangat goyang, jadi tidak stabil. Jadi kalau pengen stabil harus menggunakan gimbal ya. Dan warnanya terlalu mencolok sih, jadi sangat gonjreng banget. Jadi gak natural lah ya. Oke. Dan suara saya gimana? Apakah terlihat? Kok suara terlihat ya? Terdengar. Suara saya gimana? Apakah terdengar jelas? Saya tidak teriak-teriak di sini. Suaranya biasa aja, ngomong biasa. Bahkan cenderung agak pelan. Tapi dekat ke kamera. Oke. Dan ini contoh penggunaan kamera depannya. Di sini saya menggunakan Full HD juga 30 fps, tidak ada 60 fps. Jadi kita tidak bisa milih frame per secondnya ya. Dan untuk hasilnya, kalau saya langsungledakkan ke backlight seperti ini, saya jalan, apalagi kalau saya lari bakal lebih berguncang. Oke. Terima kasih. Nanti akan saya compare dengan Google Kamera, mana yang lebih bagus dari sisi foto dan juga video. Nah, gimana hasil kameranya? Lumayan. Insya Allah nanti akan saya berikan tutorial supaya kameranya lebih bagus via Google Kamera. Dimana downloadnya, cara installnya, dan akan saya compare kamera MIUI dengan Gcam yang ada di Poco M3 ini. Bakalan seru. Jadi pastikan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, itu dia poin-poin yang menurut saya kenapa Poco M3 layak disebut sebagai entry level killer. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang selalu nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ini.